Firman Tuhan hari ini saya kasih tema, aku telah melihat Tuhan. Ya, masih hidup loh Bapak Ibu, belum di sorga. Kalau Rasul Paulus ngomong kita ini suratan Allah yang terbuka, biar semua orang bisa baca. Artinya ketika saya kasih tema, aku telah melihat Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan setiap kita. Biar orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka juga bisa melihat apa yang sudah Tuhan perbuat lewat kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Nah di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini, sebelum dibaca, saya mau sharing bentar aja. Ya, beberapa hari ini, ya masih dalam 1 minggu ini, supaya Bapak Ibu nangkep nanti apa yang saya bagikan ini. Selama beberapa hari ini, ya masih 1 mingguan ini, saya itu ditelepon oleh satu marketing hotel berbintang 5. Ya kalau namanya marketing ya pasti ditawarin ya, betul ya. Nggak mungkin dia nganggur-nganggur iseng-iseng kenalan gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Pasti nawarin, dan dia tawarin, bukan nawarin hotelnya Bapak Ibu, saya nggak sanggup beli itu. Lain lagi kalau Tuhan berkati saya gitu ya. Nawarin untuk bisa nginep di sana ya, di hotel berbintang di Bali, dan waktu itu dia tawarin dua brand merek hotel itu, dia tawarin untuk nginep di sana 3 hari 2 malam dengan harga yang cukup murah ya. Ya bukan cukup sih, memang murah kayak gitu, memang murah. Kemudian dia ngomong kayak gini sama saya, syaratnya simpel Pak, yang pertama Bapak datang sama istri gitu ya, takutnya datang sama istri orang lain Bapak Ibu. bukan itu maksudnya, karena nanti ada kayak interviewnya kayak gitu ya kan. Terus, saya ngomong waktu itu, saya jawab, iya pasti saya datang sama istri. Bahkan bukan sama istri aja, saya datang sama keluarga, sama anak-anak saya. Kemudian gara-gara ngomong seperti itu, dia ngomong, ini ada yang lebih bagus lagi Pak. Anak Bapak berapa? Dia bilang gitu. Saya bilang 2 gitu. Dia tanya umur berapa? Umur 16 sama 13. Oh ini saya punya yang lebih bagus lagi. Kalau tadi yang dua merek itu cuma ditawarkan 3 hari 2 malam. Ini dia ngomong hotel yang lain lagi gitu. Ini 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam, harganya bukan cuma murah. Buat saya sih itu sangat murah Bapak Ibu. Bukan sombong ya, memang murah ya. 4 hari 3 malam per harinya itu cuma 700.000, dan itu dapat kamarnya itu itu tipenya tipe mezanin. Mezanin itu kayak satu rumah 1,5 lantai gitu. Jadi kamarnya sudah 2. Ya dengan 700.000 dapat kamar 2, sudah dapat breakfast semua ya, dan di hotel berbintang 5. Ya. Dan saya mikir gitu kan, saya tanya sama dia, loh kalau saya ambil ini kapan makainya, kapan bisa dipakainya? Loh kalau cuman bayar aja terus pakainya cuman terbatas 1-2 bulan ini, ya pasti nggak boleh cuti ya Bapak Ibu, Natalan nanti kasihan nanti gitu kan. Kasihan saya nanti bisa dikasih surat gitu Bapak Ibu ya kan. Loh dirajam katanya. Yang rajam teman-teman Bapak Ibu, karena mereka standby saya jalan-jalan. Ini apa sih khotbah kok saut-sautan? Blank nih. Ya itu. Terus saya tanya, dia ngomong berlaku sampai 2023. Ya, dan dia kejar gitu sama saya. Waktu dia tawarin saya lagi setir mobil. Saya ngomong, sampai kapan Pak? Loh ini harus cepet, ini harus 1 hari. Segini aja Pak, tolong penawarannya itu di WA ke saya biar tahu apa aja dapatnya, syarat ketentuannya, kemudian kalau ada ya hotelnya, kamarnya difotokan apa, terus dia kirim. Kemudian pertamanya dia nggak mau kirim Bapak Ibu, tapi ya karena dia ngomong nggak bisa Pak, ini harus lewat telepon, iya atau enggak, karena penawaran ini cuman khusus dan hari ini apa, pokoknya Pak saya nyetir Pak, ya nggak bisa Pak, gini-gini masih belum runding sama istri apa. Akhirnya dia ngomong ya sudah, dikasih waktu hari ini. Ya singkat cerita kayak gini. Ya, saya ambil promo penawaran itu, ya, karena setelah saya baca itu semua dan kamarnya itu luar biasa murah, makanya saya ambil dan masih berlaku 2023. Kalau Bapak Ibu mau nanti bisa saya jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Cari cuan-cuanan namanya. Ini khotbah atau apa sih? Saya mau ngomong berita kabar baiknya terus, saya terima itu, ya. Kemudian saya ambil. Saya cerita kepada teman-teman kantor gitu. Saya cerita sama teman-teman kantor, buat saya gini, saya bukan salesnya, saya bukan marketingnya Bapak Ibu ya, tolong di notice dulu. Saya nggak terima komisi dari dia. Ya.
Saya ceritakan apa yang saya terima itu murah banget dan bagus. Ya. Maksud saya gini, kalau kita sebagai anak Tuhan, kenapa saya kasih ilustrasi ini dulu? Kalau kita sudah terima kabar baik, kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup menghapuskan dosa kita, dan sanggup memberikan pengharapan seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Ya, sebab aku percaya, ya, walaupun tidak melihat, firman-Nya itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Janjinya nggak pernah berubah. Dan kalau kita tahu kabar baik itu, betapa egoisnya kita kalau kita nggak ceritakan itu kepada orang-orang yang mungkin, ya kalau tadi dengar ada kesaksian-kesaksian, aku pengen orang tuaku, orang-orang dekat kita. Kalau Bapak Ibu punya kabar baik yang demikian luar biasa, kita tidak bagikan itu. Jangan karena dibagikan karena ada momentum 1 Oktober, enggak. Tadi saya katakan kita ini adalah saksinya Tuhan. Setiap hari kita harus bersaksi. Amin. Sama seperti saya tadi, walaupun tadi saya ngomong, saya ceritakan ya perkara yang saya cerita, mereka mau ambil atau enggak, itu urusan nanti. Sama ketika kita membagikan firman Tuhan, kita bagikan kebaikan Tuhan. Karena hanya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Ketika kita bagikan itu, orang yang mendengar perkara dia mau nanti bertobat, yang penting kita sudah menabur. Dan itu yang menjadi bagian kita. Dan saya mau katakan bagi setiap kita, berita yang terdahsyat sepanjang masa, sepanjang abad, itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu percaya? Keterlaluan kita kalau kita punya berita yang begitu jauh lebih apa yang terjadi hari-hari ini mungkin menyita perhatian kita. Kita ini punya berita yang jauh lebih luar biasa. Sepanjang masa enggak berubah. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena apa? Ketika Yesus bangkit, itu menandakan bahwa maut telah dikalahkan. Ketika Yesus bangkit, Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan pengharapan kekal bagi setiap kita orang yang percaya. Kalau kita punya berita yang begitu luar biasa, kita cuman ngempet itu bahasa Surabaya, cuman kita simpen aja. Kebacut itu bahasa Surabaya. Kenapa saya tadi sharing, saya mulai dari tadi, saya bukan marketingnya Hotel Bintang 5 tadi ya, bukan. Cuman sekedar hal yang seperti itu aja. Saya mau supaya kebahagiaan yang saya alami, teman saya juga terima. Sama kalau kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, kita enggak bagikan itu kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Keterlaluan kita. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Lihat ya. Tuhan Yesus datang dan Thomas tidak ada di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Kalau Bapak Ibu baca pasal 20 ini, perikopnya di pasal yang ke-20 itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Perikop pasal yang ke-20 ini, ya pertama kali Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada
Maria Magdalena, kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan kepada Yohana. Ya, ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka nggak jumpa Yesus, mereka hanya melihat kain kafan itu. Dan akhirnya kedatangan dua orang malaikat itu ngomong kan, "Ibu, apa yang kau cari?" Ya, mereka cuma ngomong, "Tuhanku diambil orang, Tuhanku diambil orang." Ya. Secara nggak sadar ketika noleh ke belakang, Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Dan mereka tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria dan kawan-kawannya itu. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang lagi melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Ya, diceritakan mereka berjalan menuju Emmaus, tiba-tiba ada seorang asing, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika dalam percakapan mereka merasakan rohnya on fire, berkobar-kobar. Dan sampai akhir cerita mereka baru tahu kalau itu Tuhan Yesus. Ya. Yang berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, tadi ayat 24 dari pasal 20 ngomong kan, ketika ada di satu ruangan, ya, kalau saya baca itu tiba-tiba Tuhan muncul gitu aja, enggak tahu masuknya dari mana. Begitu kan, damai sejahtera bagimu. Ya. Murid-muridnya tahu kalau itu Tuhan. Dan di situ nggak ada Thomas. Ya. Sampai akhirnya kita baca, saya mau bagikan 3 hal dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini. Apa sih yang dapat kita pelajari? Ya. Di situ yang mau saya katakan yang pertama, hiduplah dengan iman. Mungkin kita sama seperti Thomas, ya, di ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-25. Ngomong kayak gini kan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ya. Seringkali karena kita tidak melihat, kita nggak percaya. Sama seperti Thomas kan, dia sampai ngomong, "Aku nggak percaya kalau aku nggak melihat lubang bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Bahkan kalau aku nggak megang, nggak mencucukkan jariku di tangan baik di lambung, aku nggak percaya." Ya. Sama katakan gini, kenapa saya kasih ini, hiduplah dengan iman. Belajarlah ketika kita hidup benar, kita masih hidup di dunia ini, bukan cuma melihat dengan mata jasmani kita, tapi lihatlah dengan mata rohani kita, lihatlah itu dengan iman kita. Ya. Ketimbang kita melihat seluruh, bukan berarti saya ngomong suruh kita tutup mata loh, atau enggak melihat loh, enggak. Memang kita masih melihat secara mata jasmani. Keadaan kita, situasi dan kondisi kita mungkin tidak memungkinkan. Kalau Bapak Ibu tahu, ya, sebelum pasal 20 dari Yohanes ini, mereka itu berulang kali loh Tuhan Yesus itu ngomong sama murid-muridnya, bagaimana nanti Tuhan Yesus akan mati, disalib dan bangkit. Bukan cuma sekali loh. Tuhan Yesus ngomong berulang kali sama murid-muridnya. Jadi sudah dari awal Tuhan Yesus sudah kasih tahu, suatu saat dia akan bangkit. Tapi kalau dalam konteks ini, Thomas masih nggak percaya, betul nggak? Karena masih nggak melihat. Padahal sudah berulang kali. Dan yang mereka rasakan, mungkin ini yang bisa saya gambarkan gini, mereka cuma merasakan, aduh Yesus sudah mati, Yesus sudah nggak ada. Bahkan sampai ngomong, aduh dicuri orang, dan lain sebagainya. Ya. Mereka hanya lihat secara mata jasmani, betul secara mata jasmani, Tuhan Yesus mati, ya, di makam, dikuburkan. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan sudah ngomong, hari ketiga dia akan bangkit. Saya nggak tahu situasi dan kondisi kita hari-hari ini apa yang kita alami. Ya, mungkin kalau tadi pinjem iklannya tadi yang marketplace tadi, ngomong di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, ya, kondisi Ukraina dan Rusia perang masih belum selesai, BBM naik, ya kan? Berkat kita, salary kita kok nggak naik, kok BBM-nya naik gitu kan? Mungkin kita dalam kondisi yang terjepit, mungkin bukan cuma terjepit, mungkin sudah kelihatan putus asa seperti murid-murid. Aduh Tuhan Yesus mati, mungkin Anda sudah merasa, aduh aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya pilihan. Mati aku. Memang secara mata jasmani kita lihatnya seperti itu. Tapi saya mau katakan dari firman ini, jangan cuma lihat dengan mata jasmani kita.
lihatlah mata rohani kita, lihatlah dengan iman kita. Ketika Anda hidup dengan iman, ya, engkau akan melihat, tadi saya katakan kebangkitan Tuhan Yesus itu maut sudah dikalahkan, memberikan pengharapan kekal bagi setiap kita. Ketika engkau mungkin lihat situasimu, aduh gak bisa, kelihatannya mati, aku sudah terpojok, gak bisa apa-apa. Lihatlah ada pengharapan yang Tuhan berikan, janjinya itu ya dan amin, dan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan bawa hal ini, suatu saat ketika engkau mengalami kemenangan, engkau akan jadi saksinya Tuhan. Hal yang simpel, engkau tinggal ngomong gitu aja. Kau punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, tinggal ngomong aja. Orang lain akan melihat Yesus lewat kehidupan Anda. Ya. Dan kalau kita mau supaya kita bisa melihat dengan mata rohani kita, Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau Bapak Ibu mau melihat bukan cuma dengan mata jasmani, tetapi dengan iman kita dengan mata rohani, sering-seringlah bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus harus memiliki porsi yang besar di dalam hidup setiap kita daripada situasi dan kondisi yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Biar firman Tuhan itu punya porsi yang besar dan itu hidup. Ketika Anda lihat situasinya nggak sama seperti murid-muridnya lihat, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus hilang, nggak tahu kemana. Tapi ada sebuah pengharapan, Yesus bangkit dan Yesus hidup bagi setiap kita. Amin. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Hari-hari ini, ya, bukan cuma karena momentumnya 1 Oktober, enggak. Ceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami hari-hari ini. Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu ngalami apa? Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ceritakan itu. Amin. Supaya apa? Bapak Ibu bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dan pengharapannya itu pasti di dalam Dia. Walaupun mungkin sekarang kita belum menerima kegenapan janji Tuhan, tapi saya percaya perlahan-perlahan Dia yang berjanji, Dia akan mengenapinya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Hidup Anda sangat berharga. Coba lihat dulu ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, siapa? Tuhan Yesus ngomong sama siapa? Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Kenapa saya katakan hidupmu sangat berharga? Saya mau dari ayat 27 saya mau katakan buat kita semua, Yesus itu datang khusus kepada Thomas. Ya kan? Kalau tadi saya katakan dari cerita-cerita sebelumnya, Tuhan Yesus datang kepada Maria, kemudian kepada kedua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, kepada murid-murid yang lainnya. Beda ketika Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Dia datang kepada Thomas, dia ngomong, ini loh tanganku, pegangan. Ya kan, karena Thomas pengen lihat kan, lubang bekas paku, kemudian pengen pegang. Tuhan Yesus ngomong, ini pegangan. Suruh pegang juga lambungnya yang tertusuk. Bahkan Dia Allah yang peduli dengan yang nggak ada yang lainnya kecuali Thomas, nggak ada yang ngomong sama kayak Thomas ini loh. Aku baru percaya kalau aku lihat sudah tangan yang berlubang paku, kalau aku boleh pegang. Dan Tuhan Yesus kasih itu di dalam Thomas. Ini loh pegangan. Ini loh raban. Yesus datang khusus kepada Thomas. Ya. Artinya Thomas itu sangat berharga. Sama dengan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Masalahnya Tuhan itu berharga enggak bagi setiap kita? Bagi saya kayak gini, kalau kita tahu ya, Tuhan bukan cuman kita yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan berharga dalam kehidupan kita enggak akan sembrono, kita enggak akan sembarangan dengan hidup kita. Amin. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, apa contohnya? Misalnya Bapak Ibu punya perhiasan yang berharga, berlian gitu. Mungkin Bapak Ibu sekarang datang ibadat tempat ini pakai berlian
ya nggak usah ngomong besar lah, kecil aja sudah itu harganya puluhan juta gitu ya. Tiba-tiba tahu jatuh gitu di situ. Apakah Bapak Ibu biarkan gitu? Ah jatuh enggak apa-apa, diinjak orang oh enggak apa-apa. Atau enggak dicari gitu. Saya kelihatan senyumnya dari matanya sih, dari mulutnya enggak kelihatan ketutupan. Oh mungkin yang enggak apa-apa ya, mungkin berlian itu enggak berharga bagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu punya Yesus. Amin. Oh, pinter loh pendeta lah ngomong. Tolong dikumpulkan sekarang juga. Oh Jeffrey paling keras ketawanya. Saya percaya kalau kita punya berlian, misalnya berlian itu jatuh ke selokan, tiba-tiba Bapak Ibu turun dari sini jatuh ke selokan. Bapak Ibu akan bingung nanti cari security, cari siapa, tolong, jatuh ini. Gimana caranya supaya berlian itu ketemu? Betul nggak? Lo nggak ngerti, ini saya ulangi lagi. Atau nggak berharga gitu. Nggak apa-apa, tolong dijatuhkan aja, nanti panggil saya di sebelahnya gitu, terus Bapak Ibu boleh pulang gitu. Ya. Kalau itu berharga, saya percaya itu pasti dijagai sedemikian rupa. Amin. Dan sama Yesus juga, Yesus itu kalau dia menghargai Thomas begitu berharganya, dia datang untuk khusus. Sebaliknya saya mau katakan, apakah Yesus itu berharga bagi hidup kita? Kalau Yesus berharga bagi hidup setiap kita nggak akan sembrono, kita nggak akan sembarangan hidup kita. Maka di situ kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi saksi bagi orang lain. Amin. Bahkan kita tidak pengen kehilangan Yesus, kita tidak keinginan kehilangan berkat itu. Pernah suatu ketika kejadian di dalam kehidupan saya, waktu itu anak saya yang nomor 1, kira-kira SD kelas 1 lah, kira-kira ya umur segitu 5-6 tahun. Dia itu kena sakit flu Singapura Bapak Ibu. Flu Singapura itu saya pertamanya nggak tahu dia sakit apa, tapi seluruh mulutnya ini baik di langit-langit atas, lidah dan kanan kirinya pokoknya itu sariawan gitu. Sariawan terus itu terjadi selama beberapa ya hampir 1 minggu lah. Sampai di hari yang keberapa, hari ketiga atau hari keempat itu saya sampai saya sampai nangis gitu karena kasihan sekali lihat dia. Bahkan bukan cuma nggak mau makan Bapak Ibu, sampai nggak mau minum. Ya dia lemes. Di benak saya ini sampai terjadi hal-hal yang error gitu otak saya gitu ya. Error, aduh. Jangan-jangan anak ini kalau lemes nanti pas dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Sungguhan. Itu yang ada di benak saya sampai saya ngomong waktu doa, Tuhan, kalau boleh yang sakit jangan dia. Aku aja. Ya, masih normal bapaknya Bapak Ibu. Ya, kalau enggak normal enggak tahu gitu. Ya, maksud saya gini, karena saya tahu dia berharga. Saya enggak mau kehilangan dia. Sama, Tuhan Yesus tahu Thomas itu berharga. Tuhan enggak mau kehilangan Thomas. Makanya dia tunjukkan tangan itu. Sebaliknya kita, apakah kita ini menganggap Yesus berharga enggak di dalam kehidupan setiap kita? Kalau engkau menganggap Yesus berharga, tadi saya katakan jaga hidup kita. Jangan hidup kita ini dengan sembarangan. Ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan yang ada di dunia, terkadang kita ini kadang kompromi, bukan cuma dengan kesalahan. Kadang kita kompromi dengan dosa. Kenapa kita mau kompromi dengan dosa? Alasannya simpel. Dosa itu enak, dosa itu nikmat. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Tidak ada dosa yang tidak enak. Coba sebutkan sama saya, ada dosa yang tidak enak? Kalau itu dosa nggak enak berarti Bapak Ibu sudah jadi malaikat, mendekati dengan malaikat. Ya. Masalahnya ketika kita ditawarin seperti itu, kita dihadapkan antara dosa dengan Yesus. Terkadang saya tidak menghakimi ya. Saya juga kadang kita juga masih manusia, kadang kita masih bisa luput, kadang kita nggak pilih Yesus, pilih dosa, pilih sesuatu. Kepepet, alasannya kan gitu biasanya. Betul nggak? Padahal nggak ada yang mepet Bapak Ibu Saudara sendiri gitu kan, mepet, tiba-tiba kecemplung gitu aja. Ya kan? Poin saya yang kedua, saya mau ingatkan bagi setiap kita, kalau hidup kita berharga bagi Tuhan, harusnya Tuhan itu berharga bagi setiap kita. Ketika kita diperhadapkan pilihan yang seperti itu tadi, pilihlah dengan tegas. Pilihlah dia, Yesus.
Karena dia sangat berharga dalam kehidupan setiap kita. Dia sudah menebus hidup kita. Tolak setiap dosa yang menggoda hidup setiap kita. Firman-Nya di 1 Korintus 10 ayat 23. Firman yang berkata, segala sesuatu itu boleh. Apakah itu berguna bagi kita? Segala sesuatu itu boleh. Ya, tetapi apakah itu membangun buat hidup setiap kita? Tadi saya katakan, pilihlah dengan tegas kalau engkau tahu Yesus. Itu sangat berharga dalam kehidupanmu. Ketika engkau memilih, pilihlah sesuatu yang membangun. Pilihlah sesuatu yang berguna, bukan sesuatu yang gak berguna. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Yang ketiga, apa yang kita dapat pelajari dari cerita ini? Hiduplah di dalam terang. Bagi saya gini Bapak Ibu, banyak tawaran-tawaran di dalam dunia yang memancing mata kita secara jasmani ini untuk memberi perhatian lebih kepada hal-hal yang duniawi itu. Dan pada akhirnya, saya nggak ngomong, mengeneralkan semua ya, tapi ujung-ujungnya biasanya menyesatkan hidup setiap kita. Ketika mata kita mulai tertarik dengan sesuatu hal-hal yang duniawi, biasanya ujung-ujungnya akan menyesatkan kita. Jauhi itu semua. Ya. Dari poin yang kedua tadi kan saya ngomong, pilihlah dengan tegas. Kalau Anda tahu itu enggak berguna, kalau Anda tahu itu enggak membangun, jangan pilih walaupun kelihatan mata jasmani kita, oh bagus ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena bagi saya kayak gini, ketika Bapak Ibu hidup di dalam terang, ya, pilihan kita itu akan menentukan hasil dalam kehidupan setiap kita. Amin. Apa yang kau pilih, engkau sudah pilih dosa, ya itu nanti hasilnya engkau akan terjerumus di situ. Kalau engkau pilih Yesus, engkau akan tahu. Engkau akan mengalami kehidupan bersama dengan Dia. Pilih terlebih dahulu dan engkau akan melihat hidupmu akan hidup di dalam terang. Karena engkau tidak hidup secara mata jasmani, tetapi engkau hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, Thomas setelah kejadian di pasal 20 ini, setelah dia melihat Tuhan Yesus, yang kita tahu, kita sebut, bagi saya kayak gini ya, murid murid Thomas ini adalah murid yang ragu-ragu. Dia adalah seorang yang peragu. Dibanding yang lainnya cukup lihat Yesus, Tuhan Yesus ngomong damai sejahtera bagimu. Mereka percaya itu Tuhan. Tapi Thomas sendiri loh, yang minta itu tadi loh, minta tanda. Ya, dia adalah orang yang ragu-ragu. Tapi akhirnya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi orang yang pemberani. Ya. Saya pelajari di akhir kisah hidup daripada Thomas ini, dia meninggalnya, dia matinya, dia dalam keadaan ditusuk tombak, kalau nggak salah dari belakang ketika dia sedang berdoa. Ya. Dan saya bukan ngomong masalah meninggalnya, enggak. Tapi sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang tadi disuruh pegang tangannya, disuruh pegang lambungnya, dia menjadi orang yang sangat berani. Dia dengan berani memberitakan Injil, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan. Ya. Setiap apa yang sudah kita alami dalam kehidupan setiap kita, harusnya kita juga bisa sama. Lakukan itu untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Ya. Segala yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, biar kita ini tetap bisa menjadi saksinya. Melalui hidup kita, banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan yang terakhir, Lukas 11 ayat yang 34. Ya. Itu adalah tadi yang ketiga tadi kan, hiduplah di dalam terang. Firman Tuhan ngomong kayak gini, kalau mata kita ini adalah pelita tubuh. Kalau mata kita terang, maka kita akan selalu berjalan di dalam terang. Amin. Kalau mata kita gelap, makalah setiap jalan-jalan kita akan gelap. Oleh karena itu, berjalanlah di dalam Dia, berjalanlah di dalam terang. Izinkan orang lain melihat hidup Anda menjadi suratan Kristus yang terbuka. Jadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Mulai dari keluarga Anda terlebih dahulu, di tempat Bapak Ibu bekerja, di komunitas Bapak Ibu di CG. Ya, bukan cuma setelah selesai 1 Oktober, enggak, tapi seterusnya setiap hari. Ingat yang pertama tadi apa? Hiduplah dengan iman. Ya. Berjalan bersama dengan Dia. Dan hidup Anda berharga. Jangan jual sesuatu yang berharga yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita
demi sesuatu yang gak penting, yang mata jasmani kita mungkin lihat, oh aku pengen itu, dan kita jual Yesus kita. No. Karena keputusan kita akan mempengaruhi hasil yang terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Amin Bapak Ibu.